Wabarakatuh. Kita lanjut di video pembelajaran yang kedua, mata kuliah hukum ketenagakerjaan pertemuan ke-10 ini ya, yang mana tadi sudah saya bahas detail terkait tentang pemutusan hubungan kerja dari awal pengertian istilah sampai dengan macam pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pengusaha. Maka sekarang saya akan lanjut yang kedua, pemutusan hubungan kerja oleh buruh. Nah, pemutusan hubungan kerja oleh buruh yang sebagaimana saya sampaikan tadi, ternyata tidak hanya pekerja saja yang bisa melakukan pemutusan hubungan kerja. Di sini pihak buruh atau pekerja pun juga bisa gitu loh ya kan. Nah, yang secara umum dan dalam praktek yang kita tahu, pemutusan hubungan kerja itu kan tidak hanya dominan dilakukan oleh pengusaha saja, tetapi juga dapat dilakukan oleh pekerja atau buruh. Nah, seperti apa pemutusan hubungan kerja yang dapat dilakukan oleh pekerja atau buruh? Di sini saya sampaikan. Jadi, buruh juga berhak untuk memutuskan hubungan kerja. Dan pada prinsipnya tidak boleh dipaksakan untuk terus-menerus bekerja bila mana ia sendiri tidak menghendakinya. Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh atau atas permintaan pekerja atau buruh ini di dalam undang-undang dikenal dengan istilah pengunduran diri. Nah, teman-teman jadi tahu kan ya, istilah pengunduran diri di dalam hukum ketenagakerjaan itu termasuk pemutusan hubungan kerja. Ya, pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pekerja atau buruh itu sendiri, seperti itu ya. Nah, yang paling penting di sini, pemutusan hubungan kerja oleh pekerja atau buruh itu sendiri atas permintaan sendiri, atas permintaan pengunduran diri oleh si pekerja atau buruh itu sendiri. Jadi, pemutusan hubungan kerja yang timbul karena kehendak pekerja atau buruh secara murni tanpa adanya rekayasa pihak lain. Makanya di sini prinsipnya tidak boleh dipaksakan. Ya, dipaksakan oleh orang lain, itu pun juga tidak dipaksakan juga bagi diri sendiri, si buruh itu sendiri. Ketika memang sudah tidak nyaman dan tidak bisa bekerja secara maksimal, ya ada hak pemutusan hubungan kerja tersendiri oleh pihak buruh itu sendiri dengan mengajukan adanya pengunduran diri. Nah, ini saya sampaikan dalam praktik pekerja atau buruh mengundurkan diri dari perusahaan tempat ia bekerja itu dilakukan, jadi teknisnya ya, jadi dilakukan oleh si pekerja atau buruh itu sendiri secara tertulis, secara sah, karena hal ini pun kan juga pasti sudah tercantum di dalam perjanjian kerja ya, jadi harus juga diperhatikan perjanjian kerja yang ada. Terus kemudian pemutusan hubungan kerja ini atas kemauan sendiri tanpa adanya indikasi tekanan atau intimidasi dari pengusaha. Jadi benar-benar harus inisiatif dari pihak pekerja itu sendiri. Nah, jika terdapat atau ternyata diketahui nih ada indikasi atau tekanan dari pihak pengusaha, maka secara hukum bukan pemutusan hubungan kerja oleh pekerja atau buruh, tapi pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pengusaha, seperti itu kan ya. Karena asumsinya di sini kalau untuk pemutusan hubungan kerja oleh buruh ya atas dasar dirinya sendiri, atas dasar atau keinginan dari si pekerja atau buruh itu sendiri. Nah, ketika kok ternyata ada intimidasi atau ada tekanan dari pihak pengusaha yang kemudian seolah-olah itu agar merupakan suatu pengunduran diri, tidak bisa, karena misalkan terbukti ternyata ada tekanan dari pihak pengusaha yang makanya itu pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pengusaha. Akibat hukumnya nanti maka pekerja atau buruh itu berhak atas hak pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pengusaha, yang mana sebagaimana diatur dalam pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Begitu ya. Nah, dalam pemutusan hubungan kerja yang dilakukan sendiri oleh pekerja atau buruh atas kemauan sendiri ini tidak memerlukan penetapan pengadilan hubungan industrial. Bisa diperiksa nanti teman-teman dalam pasal
154 huruf B Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Seperti itu ya. Oke. Kemudian yang harus diperhatikan juga di sini persyaratan yang dipenuhi oleh pekerja atau buruh yang mengundurkan diri. Terdapat di dalam pasal 162 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Oke, yang pertama, mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis paling lambat 30 hari sebelum tanggal pengunduran diri. Jadi ada batasan waktunya ya di situ ya. Jadi mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis ke pihak pengusaha atau perusahaan paling lambat 30 hari sejak tanggal pengunduran diri. Begitu. Kemudian yang kedua, tidak terikat dalam ikatan dinas. Selanjutnya, tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri. Jadi tetap sebagai pekerja melakukan kewajibannya sampai dengan mulai pengunduran diri tersebut. Seperti itu. Kemudian ketentuan lain, pekerja buruh dapat mengajukan permohonan PHK kepada Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam hal pengusaha melakukan yang pertama, menganiaya, menghina secara kasar, mengancam pekerja atau buruh. Jadi, pekerja atau buruh di sini dapat mengajukan permohonan PHK kepada Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial karena saya sampaikan tadi bahwa PHK yang dilakukan oleh buruh tidak perlu adanya penetapan hubungan industrial, begitu ya. Namun, ketika ada permasalahan yang dilakukan oleh pengusaha, kemudian menyebabkan buruh tersebut ingin mengundurkan diri, ya berarti adanya suatu permasalahan atau konflik internal dengan pihak pengusaha, yang mana ketika yang pertama ini adanya penganiayaan, menghina secara kasar atau mengancam pekerja atau buruh, maka PHK atau pemohon untuk kemudian mengundurkan diri tersebut dapat dilakukan permohonan terlebih dahulu ke LPPHI atau Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Kemudian ketika pihak pengusaha membujuk dan atau menyuruh pekerja atau buruh melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian selanjutnya, tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 bulan berturut-turut atau lebih. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, tidak melakukan kewajiban yang telah diperjanjikan. Kemudian memerintahkan pekerja atau buruh melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan dan memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan, sedangkan pekerja atau pekerjaan tersebut tidak dicantumkan dalam perjanjian kerja. Nah, hal tersebut jelas bisa dimohonkan ke LPPHI karena termasuk dalam permasalahan atau sengketa antara buruh dengan pengusaha. Nah, hal lain, ketika pekerja atau buruh yang mangkir selama 5 hari kerja atau lebih atau berturut-turut tanpa keterangan tertulis yang dilengkapi bukti yang sah yang diserahkan paling lambat pada hari pertama pekerja atau buruh masuk bekerja dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 kali secara patut, maka dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri. Dikualifikasikan mengundurkan diri asal berkaitan dengan hal-hal yang saya sebutkan tadi, adanya mangkir selama 5 hari berturut-turut tanpa keterangan tertulis dan tidak dilengkapi dengan bukti yang sah. Kemudian sudah dipanggil oleh patut oleh pihak pengusaha tapi tidak dibalas, ya sudah, maka pihak pengusaha atau perusahaan dapat mengkualifikasikan hal tersebut bahwa pekerja tersebut mengundurkan diri, bukan atas permintaan PHK dari pihak pengusaha itu sendiri, karena ini merupakan kesalahan dari pekerja. Begitu ya. Oke, nah ini termasuk di dalam hal-hal yang dilakukan oleh pihak pekerja. Pengusaha melanggar ketentuan pasal 169 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, kemudian pekerja mangkir, pekerja sakit berkepanjangan, itu berdasarkan
peraturan tetap mendapatkan hak yang diberikan. Asalkan ya hal-hal yang dilakukan oleh pihak pekerja itu tidak bertentangan dengan hukum atau ancaman pidana. Jadi hak pekerja tetap mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya, ini detail diterangkan di dalam pasal 169 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Silahkan teman-teman dapat membantu saya untuk teman-teman bisa membaca sendiri pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan untuk menguatkan apa yang saya sampaikan di sini. Begitu ya. Oke. Kemudian macam yang ketiga, PHK itu terjadi karena pemutusan hubungan kerja yang mana diistilahkan PHK demi hukum. Nah, PHK demi hukum ini dapat saya jelaskan bahwa pemutusan hubungan kerja demi hukum ini adalah pemutusan hubungan kerja yang terjadi dengan sendirinya secara hukum. Oke, bisa saya contohkan sebagaimana mungkin terdapat di dalam karena ini masuk ranahnya keperdataan, jadi saya sampaikan ada dalam pasal 1603 KUH Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mana disebutkan bahwa hubungan kerja berakhir demi hukum jika habis waktunya yang ditetapkan dalam perjanjian dan dalam peraturan undang-undang, atau jika semuanya itu tidak ada menurut kebiasaan. Jadi, hubungan kerja berakhir demi hukum jika habis waktunya yang ditetapkan dalam perjanjian dan dalam peraturan perundang-undangan, atau jika semuanya itu tidak ada menurut kebiasaan, bagaimana terdapat dalam pasal 1603E KUH Perdata. Oke. Nah, kemudian putusnya hubungan kerja dan dengan sendirinya tanpa perbuatan hukum tertentu baik oleh pengusaha maupun pekerja atau buruh. Jadi di sini jelas ya, perjanjian kerja, pemutusan hubungan kerja itu berakhir ketika memang habis waktu yang telah ditetapkan, yang mana di mana dalam perjanjian kerja. Kemudian dapat kita ambil unsur-unsurnya bahwa PHK demi hukum adalah pekerja atau buruh dalam masa percobaan. Kemudian pekerja atau buruh itu pensiun. Kemudian pekerja atau buruh meninggal dunia. Dan yang terakhir, waktu yang ditentukan di dalam perjanjian kerja telah berakhir. Nah, itu kan jelas seperti yang saya sampaikan tadi di pasal 1603E KUH Perdata. Nah, maksudnya di sini ketika pekerja atau buruh pensiun itu kemudian bisa didefinisikan sebagai pemutusan hubungan kerja demi hukum. Iya, kenapa? Karena di sini apabila bisa dikatakan pekerja atau buruh pensiun itu jika pengusaha telah mengikutsertakan pekerja atau buruh pada program pensiun yang iurannya dibayar penuh oleh pengusaha, maka pekerja tidak berhak mendapatkan uang pesangon dan uang penghargaan, tetapi berhak mendapatkan uang penggantian hak. Ini berkaitan dengan hak-hak yang didapat oleh pekerja ketika pensiun, yang mana bisa didefinisikan juga sebagai pemutusan hubungan kerja demi hukum. Nah, kemudian hak-hak yang lainnya jika pengusaha juga tidak mengikutsertakan pekerja atau buruh dalam program pensiun, maka pengusaha wajib memberikan uang pesangon 2 kali, kemudian uang penghargaan masa kerja 1 kali, dan uang pengganti hak. Itu terkait tentang pekerja atau buruh pensiun, begitu ya. Nah, ketika pekerja atau buruh meninggal dunia, itu haknya tetap diberikan, di mana diberikan kepada ahli warisnya sejumlah uang yang besarnya sama dengan 2 kali uang pesangon dan 1 kali uang penghargaan masa kerja. Seperti itu hak yang didapat ketika ada pemutusan hubungan kerja
demi hukum. Nah, kemudian pemutusan hubungan kerja yang di mana disebutkan di sini terkait tentang terjadinya dengan sendirinya tanpa perbuatan hukum tertentu. Nah, itu juga bisa terjadi berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Tidak hanya berdasarkan pada waktu yang telah disepakati. Nah, pemutusan hubungan kerja demi hukum masuk ke dalam ranah perjanjian pada waktu tertentu, yang mana juga itu ketika perjanjian memang sudah habis, tetapi juga bisa selesai juga karena pekerjaan yang telah diperjanjikan itu sudah selesai, yang seperti disebutkan di nomor 4 tadi. Jadi waktu yang ditentukan dalam perjanjian kerja telah berakhir, berarti rakyatannya dengan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Kemudian orang tersebut bisa dikatakan merupakan pemutusan hubungan kerja demi hukum. Seperti itu ya. Oke, kemudian yang terakhir, yang keempat, pemutusan hubungan kerja oleh pengadilan. Pemutusan hubungan kerja oleh pengadilan ini tindakan PHK karena adanya putusan hakim pengadilan. Nah, masalahnya terkait dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang perselisihan hubungan industrial. Itu berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pengadilan ini. Seperti itu ya. Kemudian, pemutusan hubungan kerja oleh pengadilan perdata biasa atas permintaan pengusaha atau pekerja atau buruh berdasarkan alasan penting. Alasan pentingnya apa? Di samping alasan mendesak, perubahan keadaan pribadi atau kekayaan pemohon atau pihak lainnya, atau perubahan keadaan dalam mana pekerjaan dilakukan yang sedemikian rupa sifatnya sehingga layak untuk segera dan dalam waktu pendek diputuskannya hubungan kerja itu. Jadi di sini mungkin apakah hakim pengadilan negeri atau hakim pengadilan hubungan industrial dalam hal melakukan pemutusan hubungan kerja ini, ya jelas yang berwenang adalah pengadilan hubungan industrial ketika memang ada pemutusan hubungan kerja, yang mana dalam hal ini salah satu pihak, pengusaha atau pekerja atau keluarganya, mengajukan pembatalan perjanjian kepada pengadilan. Contohnya, bila pengusaha mempekerjakan anak di bawah umur kurang dari 18 tahun, di mana wali anak tersebut mengajukan pembatalan perjanjian kerja kepada pengadilan. Nah, kemudian putusannya itu dapat dikatakan pemutusan hubungan kerja oleh pengadilan, yang jelas bahwa PHK dilakukan karena adanya putusan hakim pengadilan. Nah, nanti tinggal penyelesaiannya apakah di ranah hubungan industrial atau di ranah pengadilan negeri, keperdataan ataukah atau problematika atau permasalahan hubungan industrial. Begitu ya. Jadi demikian tadi terkait tentang macam-macam pemutusan hubungan industrial. Sekarang hak-hak pekerja akibat PHK. Oke, ini saya sebutkan beberapa macam hak-hak pekerja akibat dari adanya PHK. Jadi pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menjelaskan secara detail, dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Nah, itu hak-hak pekerja akibat PHK. Jelas nanti dalam pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Uang pesangon. Di sini didefinisikan pembayaran dalam bentuk uang dari pengusaha kepada pekerja sebagai akibat adanya PHK yang jumlahnya disesuaikan dengan masa kerja. Kemudian uang penghargaan masa kerja. Ini dijelaskan uang penghargaan pengusaha kepada pekerja yang besarnya dikaitkan dengan lamanya masa kerja.
Baik, terkait tentang uang pesangon tadi, sebelum saya lanjutkan tentang penghargaan masa kerja. Jadi dalam pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu uang pesangon yang diberikan besarannya tergantung dari masa kerja dari si pihak pekerja itu sendiri. Misalkan pekerja itu masuk dalam masa kerja kurang dari 1 tahun, kemudian dia di PHK. Nah, uang pesangon yang didapat bagi si pekerja itu sendiri yaitu sebesar 1 bulan upah dia bekerja. Nah, lain halnya ketika pihak pekerja tersebut masa kerjanya itu 1 tahun, tapi masih kurang dari 2 tahun. Nah, itu uang pesangon yang diberikan itu 2 bulan upah. Sampai pada masa kerja, misalkan pihak pekerja tersebut masa kerjanya lebih dari 8 tahun, gitu kan ya. Itu kan lebih panjang lagi ketika masa kerja si pekerja yang di PHK tersebut ternyata sudah lebih dari 8 tahun, maka uang pesangon yang diberikan itu sebesar 9 bulan upah si pekerja itu sendiri. Nah, itu dijelaskan di dalam pasal 156 terkait tentang formulasi uang pesangon. Kemudian terkait tentang uang penghargaan masa kerja. Nah, di sini juga sebagaimana sama seperti uang pesangon itu tadi, formulasinya berkaitan dengan masa kerja bagi si pekerja atau buruh yang di PHK itu sendiri. Ketika misalkan di sini masa kerja pekerja atau buruh tersebut itu 3 tahun tapi masih kurang dari 6 tahun. Uang penghargaan masa kerja tersebut sebesar 2 bulan upah yang diberikan kepada pekerja. Kemudian ketika misalkan masa kerja pekerja tersebut 6 tahun tapi masih kurang dari 9 tahun, begitu ya. Itu uang penghargaan yang diberikan sebesar 3 bulan upah. Nah, selanjutnya sampai dengan misalkan masa kerja pekerja tersebut 20 tahun atau lebih. Nah, itu uang penghargaan masa kerja yang diberikan adalah 10 bulan upah. Itu maksimal uang penghargaan yang diberikan. Seperti itu. Terkait tentang uang penghargaan dan uang pesangon. Dan yang terakhir, terkait tentang uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Di sini pemberian berupa uang dari pengusaha kepada pekerja sebagai pengganti dari hak-hak yang belum diambil. Komponen uang penggantian hak ini menurut pasal 156 ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu seperti cuti tahunan yang belum diambil, kemudian biaya atau ongkos pulang untuk pekerja atau buruh yang tempat kerjanya itu jauh, seperti itu. Kemudian penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan di mana ditetapkan 15% dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja. Ya, bagi yang tidak berhak untuk pesangon atau uang penghargaan masa kerja, maka otomatis tidak mendapatkan uang penggantian ini, seperti itu ya. Nah, kemudian terakhir terkait tentang hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan peraturan kerja bersama. Itu terkait tentang uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Seperti itu, teman-teman. Semoga semua dapat dipahami dan dapat dimengerti dengan baik. Saya lanjutkan. Dasar pemberian hak pekerja atas tersebut didasarkan pada ketentuan. Yang pertama, ini bisa dibaca tersendiri ya. Nanti silakan di-post untuk lebih dipahami lagi. Yang pertama, jika PHK terjadi karena pengunduran diri. Kemudian, PHK perorangan terjadi dan bukan karena kesalahannya serta pekerja menerima, maka ia berhak mendapatkan uang pesangon minimal 2 kali. Kemudian yang ketiga, PHK massal karena lockout. Keempat, jika PHK massal karena lockout akibat efisiensi, maka ia berhak mendapatkan uang pesangon 2 kali uang penghargaan masa kerja, jasa dan ganti kerugian, kecuali kedua belah pihak menentukan lain. Oke, silahkan dipahami. Kalau ingin memahami, di-post terlebih dahulu videonya agar teman-teman bisa membaca detail dan bisa memahami
hal yang saya sampaikan ini. Jadi dasar pemberian hak pekerja atas tersebut didasarkan pada ketentuan ada 4 hal tadi. Pemberian hak pekerja yang sebagaimana slide sebelumnya, uang pesangon, penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima yang merupakan hak-hak pekerja akibat PHK dapat diterima ketika memang berdasarkan atas keempat hal ini. Silahkan di-pause, dibaca dengan detail. Oke, saya akan lanjut. Ketentuan lain dalam pemutusan hubungan kerja. Ini saya jelaskan apabila pekerja atau buruh ditahan pihak yang berwajib. Nah, berarti terkait tentang perbuatan pidana ya. Yang mana perbuatan tersebut bukan atas aduan pengusaha, maka pengusaha tidak wajib membayar upah, tetapi wajib memberikan bantuan paling lama 6 bulan terhitung sejak hari pertama ia ditahan oleh pihak yang berwajib kepada keluarga, pekerja, atau buruh yang menjadi tanggungannya. Begitu. Namun dengan ketentuan seperti ini. 1 orang tanggungan 25% dari upah, 2 orang 35% dari upah, 3 orang tanggungan 45%, 4 orang tanggungan lebih dari 50%. Jadi ini dapat diberikan ketika seorang pekerja diduga melakukan suatu tindak pidana. Jadi pengusaha itu tidak wajib membayar upah, tetapi wajib memberikan bantuan bagi keluarga si pekerja itu sendiri. Paling lama terhitung 6 bulan. Ketentuannya ada 4 hal ini. Apabila pekerja atau buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan kerja bersama, maka perusahaan dapat melakukan PHK setelah pekerja atau buruh diberikan surat peringatan sampai 3 kali berturut-turut. Begitu ya. Oke. Ini apabila pekerja atau buruh setelah 6 bulan tidak dapat melakukan pekerjaan karena dalam proses pidana tadi itu. Ini hanya saya berikan bagan akan lebih enak. Jadi ketika pekerja tersebut sebelum masa 6 bulan dan dinyatakan tidak bersalah, maka pengusaha wajib mempekerjakan kembali. Namun, setelah 6 bulan ternyata dinyatakan bersalah, maka pengusaha dapat melakukan PHK terhadap pekerja atau buruh dan pengusaha wajib memberikan bantuan kepada pihak keluarga si pekerja itu sendiri. Ketika perbuatan pidananya itu bukan atas aduan pengusaha. Begitu ya. Oke. Begitu beberapa hal yang saya sampaikan. Ini referensi buku yang saya ambil. Kemudian silakan teman-teman ketika ada hal yang ingin ditanyakan, ketika ada hal yang mungkin masih belum paham, silakan kita diskusi bersama ya. Demikian materi hukum ketenagakerjaan pertemuan ke-10 tentang pemutusan hubungan kerja. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan gambaran teman-teman untuk bisa memahami lebih lanjut terkait tentang hukum ketenagakerjaan. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu ya.